ไม่ได้ตั้งใจง่า Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Di sini kita akan mereview sebuah film lagi. Kali ini film yang akan kita bahas berasal dari negara Thailand yang dirilis tahun 2008 dengan judul Superstar. Film dengan genre drama komedi ini memiliki rating 6,9 di IMDb. Oke, langsung aja kita review filmnya. Scene dibuka dengan tokoh utama pertama yang bernama Tom yang sedang mengikuti audisi menari. Tom ini memiliki kelebihan dengan parasnya yang tampan dan tubuhnya yang tinggi, ditambah juga dia jago menari. Para juri bingung dengan gaya tariannya yang disebut Tom itu kungfu hip hop. Para juri menanyakan apa lagi yang kau bisa. Tom cuma diam, dia diam karena memiliki suara yang begitu aneh, kayak tapir kena kanker stadium 4. Benar aja saat dia ngomong semua menertawakannya dan pada akhirnya dia gagal ikut audisi karena kebetulan salah satu sepatunya Tom itu mengenai muka juri. Goks. Pulang dengan rasa kecewa, ditambah ada beberapa anak buah yang datang buat nagih hutang, macam rapper gitulah. Karena tak bisa bayar hutang, jadi barang-barang Tom pun disita. Lalu adegan berpindah ke tokoh utama kita yang kedua, itu bernama, bentar-bentar namanya gue lupa nih. Tong, oh iya, Teng, namanya kocak anjir. Teng bekerja di call center. Berbeda dengan Tom, Teng ini memiliki fisik yang agak jelek tetapi memiliki suara yang merdu dan dia juga pintar membuat lagu. Teng secara diam-diam mempromosikan lagunya berjudul Touch My Heart di setiap ada panggilan ke call center. Biar dipasang jadi NSP gitu. Dan menurut gue sih lagunya ya memang cukup bagus walaupun dengan bahasa Thailand yang wik 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 wik. Anjir. Tom dan Teng ini sudah bersahabat sejak mereka kecil. Mereka menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka sejak kecil mereka sering bernyanyi dan menari bersama menggunakan trik lip sync, yaitu Teng bernyanyi di belakang dan Tom menari di depan. Nah, saat Tom menghampiri kediaman Teng gara-gara diusir tadi, Tom iseng menggunakan lagu Teng dan merekam sebuah video dengan Tom yang sambil menari, seolah Tom lah yang menyanyikan lagu. Tanpa sepengetahuan Teng, Tom mengupload videonya dengan atas nama Tong Lee Hei sebagai penciptanya ke salah satu situs musik. Lalu scene berpindah ke sebuah perusahaan rekaman yang hampir bangkrut bernama Double Dream Record. Sang pemilik yang bernama Nyonya ini namanya lebih kocak lagi sih. Bernama Nyonya Ngek dan Saleh yang frustasi karena perusahaannya bangkrut dan terlilit hutang, berpikir kabur dari sana aja itu bingung gitu. Nah, saat akan kabur di pintu depan ternyata datang penagih hutang yang bertujuan untuk curhat. Lah si anjir malah ngasih duit juga. Gak niat kayaknya jadi tukang tagih hutang. Next. Lalu Tom datang ke perusahaan tersebut bermaksud untuk mengirimkan demo dari lagu Teng. Saat itu dia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Q Kiewe Keo. Keo. Susah amat ngucapinnya anjir. Dengan dandanan ala emo sambil menggunakan headset, Tom mencoba mengajaknya ngobrol tapi Keo hanya diam fokus mendengarkan musik. Si Keo ini bermaksud untuk melamar bekerja di perusahaan Double Dream. Tak lama setelahnya, Teng menelepon karena ada kerja sampingan yang cukup lumayan dan demo yang dibawa hanya dia taruh bersama dengan amplop Keo yang akan melamar kerja. Merasa lagunya cukup bagus, Nyonya Ngek pun menghubungi Tom untuk kerjasama. Di sini terjadi negosiasi yang cukup konyol sih, karena tak punya pilihan lain, Nyonya Ngek pun menyetujuinya. ฮัลโหล ฮัลโหล Saat wawancara, Nyonya Ngek merasa ada yang aneh dengan mereka berdua dan tahu bahwa mereka hanya melakukan lip sync.
Nyonya Ngek pun mengancam mereka menggunakan pistol. Merasa frustasi karena semua duit yang dia punya sudah dibayarkan untuk persiapan rekaman Tom. Tak lama ternyata lagu yang diupload Tom mendadak viral di internet. Mengetahui hal itu, Nyonya Ngek pun memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan Tong Lihe sebagai artis dan menghidupkan lagi bisnisnya. Dengan kesepakatan, hanya mereka berempat yang mengetahuinya. Merasa inilah kesempatan, Tom dan Teng pun setuju, dan mulailah debut mereka. บัดซบบ้าที่สุดอ่ะไม่เคยตกต่ำอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะว้าอย่าว่าอ้วนดำเดี๋ยว Konser pertama pun dilakukan dengan Teng yang bernyanyi di backstage dan Tom yang berada di panggung. Konser mereka pun sukses dengan beberapa lagu yang dibuat Teng dan ditutup dengan lagu Touch My Heart. Saat konser selesai, si Teng mencoba naik ke atas panggung hanya untuk merasakan sensasinya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Eo, ternyata adalah fans fanatik Tong Lihe. Wanita tersebut mengatakan bahwa dia sangat menyukai orang yang menciptakan lagu Touch My Heart. Lalu scene berpindah ke sebuah pesta perayaan dari suksesnya konser Tong Lihe, di mana ada seorang artis wanita yang bernama Lucy Leserjet, mantan dari artis jebolan Double Dream, yang berpindah manajemen datang ke pesta tersebut. Merasa tersaingi, Lucy menantang Tom untuk bernyanyi dan menari bersama. Tak disangka, Tom naik ke panggung, sedangkan Teng sudah pergi untuk mengantar Eo pulang. Terjadi adu tarian antara Lucy dan Tom di atas panggung. Tiba-tiba, DJ menyuruh agar Tong Lihe bernyanyi. Panik dengan hal tersebut, Tom yang terprovokasi dengan Lucy, itu pun tak sengaja mendengar berbicara dengan suaranya yang parau dan sangat jelas terdengar oleh Lucy. Beruntung tak lama kemudian Tom diselamatkan oleh Keo si wanita emo dengan cara menciumnya di atas panggung. Saat terjadi kepanikan tersebut, dimanfaatkan Tom untuk kabur dari sana bersama Keo. Merasa sudah di tempat yang aman, di sana Keo mengatakan bahwa dia sudah tahu dari awal bahwa suara Tom yang suaranya kayak tapir kanker tadi itu sudah lama tahu saat pertama kali mereka bertemu. Hanya saja dia emang orangnya cuek banget. Lalu adegan keuuan antara Tom dan Eo diperlihatkan dengan cara menari sambil hujan-hujanan. Banget. Tak lama setelah itu Tom yang sudah sampai di rumah cekcok dengan Teng karena kejadian di pesta tadi yang hampir membongkar identitas dari Tong Lihe. Di saat itu juga ternyata Tom yang baru pulang mendadak sakit serta batuk-batuk tanpa henti yang dikarenakan dia pulang hujan-hujanan. Ya elah Tom, udah jadi artis masa pulangnya hujan-hujanan sih, kan bisa naik Grab. Semakin parahnya kondisi Tom pun dibawa ke rumah sakit dikarenakan demam yang cukup parah. Karena heboh beritanya, Tong Lihe yang masuk rumah sakit, fans serta media massa menyerbu rumah sakit tersebut. Saat akan kabur, ternyata mereka malah kepergok media massa yang sudah menunggu mereka di belakang rumah sakit. Saat itu juga Lucy pun datang bermaksud untuk membongkar identitas Tong Lihe yang aslinya bersuara parau. Tersudut dengan media, Teng yang bermaksud untuk menyelamatkan Tom tak bisa maju karena penuh sesak dengan media massa. Karena sudah tidak bisa lagi menghindar, Tom terpaksa berbicara, dan tak disangka suara Tom mendadak berubah menjadi normal dan Tom pura-pura pingsan. ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ผม Di saat itu juga si Lucy terbalik dipojokkan oleh media karena sudah menuduh Tong Lihe. Di sini pun dia juga malah pura-pura pingsan. Dah bang, mana pingsannya alay bener. Kaget dengan suaranya sendiri, efek samping dari flu yang parah malah membuat suara Tom memiliki suara yang normal. Dengan normalnya suara Tom, Saleh menyarankan agar membuat album spesial untuk penggemar yang dimana hanya menggunakan suara Tom sendiri tanpa harus lip sync bersama Teng. Merasa sudah tidak dibutuhkan, Teng pun pergi meninggalkan satu lagu ciptaannya sebagai ucapan perpisahan. Tom yang merasa ditinggalkan sahabatnya pun berusaha untuk menghubungi dan mendatangi Teng untuk membujuknya agar bisa kembali bersamanya melakukan konser terakhir. Setelah bertemu Teng yang merasa tidak dihargai pun enggan melakukan lip sync lagi bersama Tom. Tibalah di mana hari konser terakhir Tong Lihe diselenggarakan. Penampilan Tom yang bernyanyi sendiri dengan suaranya itu cukup
sukses di awal konser. Saat akan menyanyikan lagu terakhir, tak disangka suaranya Tom yang parau malah muncul kembali saat dia berbicara. Beruntung hanya beberapa saat suaranya kembali normal. Hanya bermodalkan nekat, dengan suaranya yang parau yang sudah kembali seutuhnya, musik pun dimulai. Dan tak disangka saat akan mulai bernyanyi, Teng bernyanyi dari ruangan make up menggantikan Tom. Saat itu juga lagu penutup dari konser terakhir Tong Lihai sukses besar. Tamat. Dari secara keseluruhan ceritanya cukup ringan, hanya saja agak ribet di bagian penyebutan nama, ya tahu sendirilah gimana bahasa Thailand, dan nama-namanya juga lumayan ya gitu deh. Dan lagu-lagunya dari Tong Lihai ini sebenarnya cukup enak didengar, dan gue juga sendiri cukup suka dengan lagu-lagunya. Mungkin itu aja dari gue. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.